Pengertian suatu kebijakan penentuan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersifat fluktuatif. Suku bunga BI biasanya ditetapkan dan mengalami perubahan tiap bulannya. Penentuan tersebut dilakukan melalui rapat Dewan Gubernur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia serta pasar ekonomi global. Fungsi krusial suku bunga BI antara lain: 1. Mengendalikan inflasi. Jika tidak dikontrol, inflasi tinggi dapat membuat sebuah negara bangkrut, seperti yang terjadi di Sri Lanka beberapa bulan lalu. Peredaran uang yang terlalu tinggi serta tidak seimbangnya permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi beberapa faktor terjadinya inflasi. 2. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Ketetapan suku bunga BI mengatur banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Ketika ekonomi terlihat lesu, BI bisa menurunkan suku bunga agar makin banyak pelaku usaha yang tergerak melakukan pinjaman dan berharap roda ekonomi bisa terus berputar. Kondisi ini terlihat pada masa awal pandemi, di mana penurunan suku bunga acuan membantu pelaku usaha mikro dan UMKM. 3. Mencegah perbankan melakukan kecurangan. Fungsi lain suku bunga BI yang sangat penting adalah mencegah perbankan melakukan kecurangan atau fraud dalam menetapkan besaran bunga pinjaman. Dengan adanya aturan ini, bank tidak bisa menetapkan bunga pinjaman sesuai hati yang berpotensi mengganggu ekonomi dan menyulitkan masyarakat. Karena itu, dengan adanya batas, bank tidak bisa terlalu rendah atau tinggi dalam menetapkan suku bunga karena diawasi BI. 4. Mengontrol gairah konsumsi masyarakat. Selaras dengan poin pertama, kenaikan suku bunga BI cenderung membuat harga barang atau jasa turun sehingga meningkatkan minat beli masyarakat. Misalnya, ketika suku bunga BI naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan menahan diri melakukan pinjaman kredit. Hal ini akan membuat sejumlah harga barang dan jasa turun sehingga diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat. Inilah pengaruh dan dampak naiknya suku bunga Bank Indonesia. Yang pertama, suku bunga pinjaman bank dan KPR naik. Yang kedua, pertumbuhan sektor real terhambat. Yang ketiga, penyaluran kredit anjlok. Yang keempat, lapangan kerja baru mengurang. Yang kelima, tingkat menabung masyarakat meningkat. Kesimpulan, banyak langkah yang akan dilakukan bank-bank untuk menyedot banyak likuiditas di pasar. Tidak peduli likuiditas dolar ataupun rupiah, semua dilahap habis oleh bank-bank. Jika demikian, akan terjadi koreksi di perbankan. Bank-bank yang hanya mengandalkan dana mahal akan banyak terkena dampak karena kredit secara mendadak juga akan terhenti menunggu kepastian pasar. Perebut dana makin sengit dan tetap menjaga kualitas kredit menjadi sangat penting. Jangan sampai menelan dana sangat mahal, tapi kreditnya batuk-batuk dan seret karena dikelola tidak benar. Efek jangka pendek ialah akan terjadi flight to quality, dana berpindah ke tempat yang diyakini lebih aman.